Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang sudah hadir di tempat ini. Saya melihat wajah-wajah yang penuh ucapan syukur ya saudara, karena hari ini adalah hari yang spesial buat kita umat Kristen. Kita sudah ditebus saat-saat inilah di mana 2000 tahun yang silam Tuhan Yesus menjelang kematiannya di kayu salib untuk menebus semua dosa kita. Mari kita mau ucapkan syukur pagi hari ini. Kami datang Tuhan untuk menyembah Engkau, Allah yang sudah menebus dosa kita semua. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau masuk dalam doa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan Yesus. Datang dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Menyembah Engkau yang sudah menebus kami dari jurang maut. Seharusnya Tuhan, kami yang layak dihukum, kami yang layak disalib. Tapi Tuhan mau dengan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus, menebus dosa kami semua, dosa dunia. Terima kasih Tuhan. Tidak dapat kami balas semua kebaikan kasih setia Tuhan hanya dengan puji-pujian, doa dan sembah. Dengan keberadaan kami Tuhan pribadi lepas pribadi, kami mau taat, kami mau turut firman-Mu, kami mau berjalan beriringan dengan kasih-Mu Tuhan. Layakan kami pagi ini datang dengan segala kerendahan hati kami. Terima kasih Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, agar setiap pujian penyembahan kami berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang dengan segala kerendahan hati kita, mengucap syukur dengan puji-pujian, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap keberadaan kita, pribadi lepas pribadi. Haleluya Yesus. Terimalah ucapan syukur kami Tuhan, puji-pujian kami Tuhan, agar berkenan bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku ku sembah Kau Tuhan dalam kekudusan-Mu.
bersyukur atas kasih-Mu Tuhan Yesus. Tiada pernah bisa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang layak, Engkau kudus Tuhan. Ya Yesus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, Engkau layak Tuhan, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita teringat walaupun kita belum pernah ya berangkat ke Israel, mungkin udah ada yang pernah ke sana. Mungkin juga pada waktu itu diajak ke Bukit Golgota. Walaupun saya belum pernah ke sana, tapi saya membayangkan betapa bukit itu jauh sekali di atas gitu ya. Dan pada saat itu Tuhan Yesus naik mengangkat sendiri kayu salib. Pada saat itulah dosa dunia akan ditebus. Mari kita naikkan pujian pada bukit jauh. Mari kita merenungkan betapa kasih-Nya Tuhan Yesus luar biasa. Siapakah kita? Kita bukan umat pilihan, kita bukan umat Israel, tapi nama kita ada di dalam pikirannya Tuhan Yesus. Kita mau mendengar sabda Tuhan, perenungan kita pada hari ini. Setelah sekian lama kita sudah ditebus dari kita masih dalam kandungan ibu kita. Tuhan Yesus sudah memilih kita. Tuhan Yesus sudah mencatat nama kita, setiap kita pribadi lepas pribadi. Begitu luar biasanya kasih Tuhan Yesus. Apa yang saudara dan saya sudah lakukan untuk Dia. Seringkali kita melupakan segala kebaikan Tuhan. Seringkali kita salah. Seringkali kita melencong ke kanan atau ke kiri. Tuhan suruh lurus, kita ke kanan atau ke kiri. Disuruh melayani, kita tidak taat. Mari kita kembali merenung. Tuhan Yesus tanpa syarat mengganti disalib untuk kita semua. Maukah kita sama-sama untuk melayani Dia lebih lagi lewat apapun yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Mau mengerjakan keselamatan itu dan tidak pernah melupakan segala kesengsaraan Tuhan ketika Dia menjelang disalib untuk ganti dosa dunia. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menebus kami. Tuhanlah penebus kami. Tuhan yang rela menggantikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesatan.
kasih Tuhan. Di dalam kesesakanku pun Engkau bekerja Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan menebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan Kita mau tenang sambil kita merenung betapa dahsyatnya kasih Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Mari kita melihat flashback apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Ketika kita sudah ingat semuanya itu, sudah menghitung berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya, akankah masih kita mau meninggalkan Tuhan? Akankah kita masih mau tidak setia kepada Tuhan? Kita sudah bebas dari hukuman maut itu. Kita sudah merdeka. Kita sudah bebas. Kita bisa melakukan segala sesuatu pada saat ini. Itu karena kita sudah dibebaskan dari dosa. Apa yang saudara dan saya mau beri buat Tuhan? Penyembahan, pelayanan tidak cukup. Segala keberadaan kita ini milik Tuhan. Mari kita kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab Dia yang sungguh-sungguh sudah menebus dosa kita semua, menyucikan kita dari segala kesalahan kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau sembah. Hanya ini Tuhan yang dapat kami lakukan. Sembah kami, pujian kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Ampuni ketidaktaatan kami Tuhan. Ampuni ketidaksetiaan kami Tuhan Yesus. Perbaharui kami terus Tuhan, supaya kasih yang mula-mula di hidup kami terus menyala-nyala Tuhan, terus mengasihi Engkau, terus mencintai Engkau dengan segala apa yang bisa kami lakukan. Ku sembah Engkau Yesus Tuhan. Tiada dapat kami balas Tuhan pengorbananmu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Ini kami, namaku tersebut di dalam hatimu, namaku terukir di telapak tanganmu Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan Yesus, sampai Engkau rela berkorban buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat karya-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku.
tempat saya persilakan buat hamba. Bapa, kami bersyukur untuk karya Engkau yang luar biasa dalam hidup kami. Kami sungguh tidak bisa membalas kasih-Mu dalam hidup kami. Kami ingin bersyukur hari ini. Kami ingin merenungkan tentang anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau kami dipanggil dan dipilih menjadi anak-anak-Mu, itu adalah kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji mengagungkan Tuhan, mengingat akan korban Kristus bagi kami. Dan sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan atas kami, hamba-Mu di dalam kelemahan dan keterbatasannya. Biarlah Engkau akan mengurapi, sehingga bukan manusia yang berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang akan berbicara di tengah-tengah kami, sehingga kami mengerti apa maksud Tuhan di dalam hidup kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal hingga akhir kepada Tuhan, segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang dalam ruangan ini, ruangan hati dan kepikiran kami. Kami sehati seiman berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari hati dan kepikiran kami, dari ruangan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan hari ini kita bisa bersama-sama. Selamat kita merayakan hari Jumat Agung. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Hari ini tema renungan kita adalah Golgota. Itu diambil dari Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai yang ke-30. Nanti saya mohon Pak Herman akan membacakannya bagi kita semua. Yohanes pasal yang ke-19 ayat 17 sampai 30. Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai ayat yang ke-30. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri
Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, amin. Kita akan melihat peristiwa sebelum apa yang kita sudah baca. Ya, kita melihat sebentar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Golgota. Dikatakan ini adalah Bukit Tengkorak. Golgota ini dalam bahasa Aram atau Ibrani, dan itulah tempat Tuhan Yesus disalib. Ya, di dalam bahasa Latin dikatakan Kalvari. Letaknya itu dekat Yerusalem, di luar tembok kota. Dari ayat-ayat yang kita baca dan sebelumnya itu adalah peristiwa yang kita lihat tadi. Yesus ditangkap di Taman Getsemani, kemudian dia dibawa ke Mahkamah Agama, dihadapkan kepada Hanas mertua daripada Kayafas, kemudian kepada Kayafas, dan dari Mahkamah Agama itulah diputuskan bahwa Yesus harus dihukum mati. Kemudian dibawa kepada Pilatus. Meskipun sudah ada saksi-saksi palsu, tetapi tidak didapati bahwa Yesus bersalah. Tetapi para imam-imam, para tua-tua ahli-ahli Taurat mengatakan bahwa dia harus dihukum. Kemudian dari Pilatus, Tuhan Yesus yang sudah ditangkap itu dibawa kepada Herodes. Tapi di sana juga tidak didapatinya apa-apa dan Yesus diam. Kemudian dibawa kembali kepada Pilatus. Pilatus tetap mengatakan bahwa tidak ada kesalahan daripada Yesus. Tapi pada waktu itu mereka semua mengatakan bahwa Yesus itu harus disalibkan. Dan pada waktu itu Pilatus mengatakan, ya, pada setiap waktu itu hari raya itu ada pembebasan. Apakah Yesus ataukah penjahat yang bernama Barabas ini yang akan dibebaskan? Mereka mengatakan Barabas harus dilepaskan, tetapi Yesus harus disalibkan. Kemudian Pilatus menyerahkan kepada para tua-tua, imam-imam. Kemudian Yesus disiksa, disesah, tadi kita sudah melihat. Semua terkelupas karena ketika dicambuk, cambuknya itu ada kaitnya dan itu mengelupas tubuhnya. Dia dipakaikan mahkota duri. Dan dalam keadaan badan yang hancur, dia harus memikul salib yang kasar itu ke Golgota, ke Bukit Tengkorak itu. Dia tidak berdaya. Dan kemudian seorang bernama Simon dari Kirene disuruh membawa salib itu dan sampailah mereka di Bukit Golgota. Dia disalibkan bersama dengan dua orang penjahat. Dia seperti penjahat. Apakah dia bersalah? Dia tidak bersalah. Dia rela melakukan itu semuanya karena saudara dan saya. Karena kita umat manusia yang berdosa itu. Di atas salib itu tadi kita baca dari ayat-ayat yang sudah kita bacakan di dalam Yohanes pasal 19 itu terpampang Yesus orang Nazaret, raja
orang Yahudi. Dan para prajurit di sana kemudian membuang undi untuk jubah Yesus. Dan itu sesuai dengan nubuatan-nubuatan. Ya. Kalau kita baca dalam kitab Mazmur, di sana dinyatakan. Kemudian dekat salib itu ada ibu Yesus dan murid yang dikasihinya. Saudara, saya seorang ibu. Saya bisa membayangkan, meskipun Maria tahu bahwa anak yang dikandungnya pada waktu itu bukan hasil persetubuhan antara manusia, tetapi itu adalah dari Roh Kudus. Tapi seorang ibu yang mengandung anaknya, melahirkan, merawatnya. Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan bagaimana Maria ketika melihat Yesus disiksa, disesah, dan kemudian harus memikul salibnya. Saya bisa membayangkan. Dan di dalam kasihnya, Tuhan Yesus menitipkan ibunya Maria kepada murid yang dikasihnya, yaitu Yohanes. Kita melihat kalau saudara membaca dari Injil yang lain, dari jam 12 siang sampai jam 3 itu ada kegelapan di tempat itu. Dan ada perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Di sini dikatakan di antaranya, pada waktunya dia mengatakan, aku haus. Saudara, ada juga perkataan yang mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, sejak kecil ketika saya ikut sekolah minggu dan saya diceritakan oleh guru sekolah minggu mengenai perkataan ini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Inilah yang harus terjadi dan dialami oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dia akan ditinggalkan oleh Bapaknya. Karena Bapa akan memalingkan mukanya terhadap dosa. Pada waktu itu, Yesus harus menanggung dosa seluruh umat manusia. Dan Bapa berpaling karena dosa seluruh umat manusia sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Banyak orang mengatakan Tuhan Yesus bukan manusia, Tuhan Yesus Allah. Tapi dia 100% manusia. Dia bisa haus sehingga dia mengatakan aku haus. Secara manusia dia merasakan penderitaan itu. Dia merasakan bagaimana tadi ketika dia disiksa. Darahnya tercurah. Ketika dia dipakaikan mahkota duri. Ketika dari tubuhnya keluar darahnya. Ketika dia dipaku. Ketika dia tergantung di salib pada waktu itu. Tapi dia melakukannya. Dan dia taat kepada kehendak Bapaknya. Dan akhirnya Yesus mengatakan sudah selesai. Dan dia menyerahkan nyawanya. Sebagai manusia dia menanggung dosa umat manusia. Dia mengalami kesakitan. Dia mengalami penderitaan. Tetapi sebagai Allah dia tidak bisa mati. Oleh karena itulah dia menyerahkan nyawanya. Dia bukan mati oleh karena penyalipan itu. Oleh karena siksaan itu. Tetapi dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Saudara, dari peristiwa ini kita melihat beberapa hal. Yang pertama, Golgota, Kristus disalibkan. Kita membaca di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8, Pak Herman membacakan. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Peristiwa Kristus disalibkan. Inilah kasih Allah kepada kita manusia yang berdosa ini. Kenapa Yesus harus disalibkan? Karena semua manusia berdosa, firman Tuhan katakan. Dan hilang kemuliaan Allah. Dan kita manusia tidak dapat melepaskan dosa kita. Apapun yang kita lakukan tidak bisa
melepaskan dosa kita. Dan kasih Allah kepada manusia dinyatakan bahkan semenjak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Ribuan tahun kemudian janji Allah itu digenapi. Dan banyak nubuatan-nubuatan dinyatakan tentang kedatangan Sang Mesias dan apa yang akan dialami oleh Mesias. Di dalam Yesaya 700 tahun sebelum Yesus dilahirkan, dinyatakan bagaimana Mesias yang dijanjikan itu akan datang dan mengalami penderitaan. Itulah kasih Allah kepada manusia. Sehingga seringkali kita bisa membaca karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih dan janji Allah yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Saudara, bagaimana dengan kasih kita manusia? Seringkali kita mengetahui bahwa kasih kita manusia terbatas. Di antara sesama kita manusia sekalipun, kasih itu terbatas. Bahkan kasih kita kepada Allah, tadi WL mengatakan, seringkali ketika ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, kita mengecewakan Tuhan. Kasih manusia terbatas, tapi kasih Allah tidak terbatas. Dinyatakan melalui Kristus yang disalibkan. Janji manusia seringkali dilupakan, seringkali tidak ditepati. Tapi secara luar biasa, janji Tuhan 4.000 tahun. Sejak kejatuhan manusia di dalam dosa sampai kepada salib itu, sampai kepada kelahiran Yesus itu dinyatakan dan digenapi kepada kita manusia. Itulah kasih Allah yang luar biasa kepada setiap umat manusia di dalam dunia ini. Bukan saja kepada umat perjanjian yaitu Israel, tetapi ketika mereka menolak, kasih Allah itu berlaku buat kita semuanya. Sampai hari ini kita merasakan dan mengalami kasih itu. Yang kedua, Golgota, Kristus disalibkan karena mengasihi manusia berdosa. Karena mengasihi saudara dan saya. Kasih Yesus itu adalah kasih yang rela menyerahkan nyawanya. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Amin. Inilah kasih Kristus kepada kita semuanya. Tadi kasih Allah kepada manusia dinyatakan, bahkan dikatakan ketika kita masih berdosa. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan dosanya. Dan sekarang kasih Kristus itu berupa kerelaannya menyerahkan nyawanya. Dia rela mengalami penderitaan dan dia serahkan nyawanya. Dikatakan demikianlah kasih Kristus. Dia menyerahkan nyawanya buat kita semuanya. Pada satu kali Tuhan Yesus berkata, seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Dan tinggallah di dalam kasih, di dalam kasihku itu. Yesus mengatakan supaya kita juga belajar. Seperti kasih Bapa dan kasih Kristus, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Tinggal di dalam kasih Kristus. Ayat firman Tuhan menjelaskan lagi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang rela memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Dan ayat itu dilanjutkan, siapa sahabat-sahabat itu? Yesus mengatakan, sahabat-sahabat itu adalah orang yang taat, yang menurut kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan di dalam kehidupannya, percaya kepada Dia. Saudara, kalau hari ini kita percaya, kita selalu menurut kepada kehendak Tuhan,
Yesus mengatakan kita tidak lagi dinyatakan sebagai hamba, tetapi kita adalah sahabat-sahabat Yesus. Dan terhadap sahabatnya itulah Yesus mati buat saudara dan saya. Dia alami itu semua karena dia mengasihi sahabat-sahabatnya. Yang ketiga, Golgota, Kristus disalibkan. Darahnya tertumpah menebus dosa manusia. 2 ayat terakhir kita akan baca Roma pasal 5 ayat 9 dan Kolose pasal 1 ayat yang ke-20. Roma pasal 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Amin. Saudara, ayat-ayat ini memberitahukan kepada kita, darahnya tertumpah, dia curahkan untuk menebus dosa manusia, untuk menebus kita semuanya, orang-orang yang tidak berlayak ini. Tetapi karena kasihnya itu, dia rela menumpahkan darahnya. Di sini dikatakan supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Dan supaya kita berdamai dengan Allah. Kita yang adalah musuhnya Allah, ketika kita percaya kepada Dia, menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Kita percaya kepada korban Kristus. Kita bertobat. Kita mohon ampun atas segala salah dosa kita. Dan menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Maka firman Tuhan ini memberitahu kepada kita. Keselamatan menjadi jaminan di dalam kehidupan kita. Dan kita diperdamaikan dengan Allah. Sehingga firman Tuhan katakan kita bisa menyebut kepada Tuhan Bapa. Kita bisa mengatakan kepada Dia, ya Aba, ya Bapa. Bisa mencurahkan isi hati kita kepada Dia. Saudara, ketika hari ini, hari yang istimewa bagi seluruh umat Kristen, hari Jumat Agung, kita sudah mendengar dari firman Tuhan. Kita sudah melihat bagaimana Yesus mengalami penderitaan dan semuanya ditanggung buat kita semuanya. Bagaimana bagian dari hidup kita. Bagaimana respon hidup kita di dalam perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Jangan sampai setiap kali, setiap tahun kita mengadakan ibadah Jumat Agung. Kita mengadakan ibadah Paskah. Bagaimana Yesus sudah menang. Dia mengalahkan maut. Dan kemenangannya itu menjadi bagian dalam hidup kita. Tetapi kita tidak merespon terhadap kasih Allah dan kasih Kristus kepada kita. Mari kita lihat respon hidup kita. Yang pertama, biarlah kita tetap teguh di dalam iman kita. Jangan goyah. Menghadapi segala tantangan, masalah, pergumulan di dalam hidup kita. Entah itu anak-anak muda, anak-anak yang kecil, kaum bapak, kaum ibu semuanya. Dalam kehidupan ini ada banyak hal, ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi sebagai orang yang percaya, biarlah kita tetap teguh di dalam iman kita. Di dalam percaya kita kepada Dia. Bahwa Dia sudah berkarya bagi kita. Dan Dia sudah berkorban bagi kita. Satu kali untuk selama-lamanya. Kita jangan goyah iman kita. Jangan ketika kita mengalami masalah, kita kecewa. Kita marah kepada Tuhan, tetapi kita tetap percaya dan belajar bersyukur kepada Tuhan. Bahwa dalam setiap masalah dan pergumulan, dalam setiap tantangan hidup kita, Tuhan tetap Tuhan yang baik. Tuhan yang mengasihi hidup kita, yang memelihara kehidupan kita. Yang kedua, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang tekun dan setia. Ketika kita mengiring kepada Tuhan, dan melayani Tuhan melalui apapun yang bisa kita lakukan di dalam hidup kita, sehingga hidup kita bisa memuliakan Tuhan.
Seringkali saya mengatakan melayani bukan hanya tampil di depan di sini. Tetapi di tempat lingkungan kita masing-masing, di rumah tangga kita, di mana kita beraktivitas, maka kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Biarlah kita tekun, kita rajin. Kalau tekun itu harus terus menerus kita lakukan. Tidak ketika kita lagi senang kita mau melayani dan mengiring kepada Tuhan. Tetapi ketika kita sakit, ketika kita mengalami masalah, malas melayani, malas mengiring kepada Tuhan. Biarlah itu meresponi bagaimana Yesus sudah berkorban bagi kita semuanya. Yesus mengalahkan maut sehingga firman Tuhan katakan, hai maut di manakah sengatmu? Itulah kasih yang hebat dari Tuhan kepada kita semuanya. Yang ketiga, biarlah saudara dan saya, kita semuanya taat kepada kehendak-Nya. Kita taat kepada firman Tuhan sebagai kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Dan kita saksikan kepada dunia ini. Bagaimana kasih Kristus itu kita lakukan. Karena Tuhan ingin ada banyak orang di luar sana yang belum mengenal akan kasih itu. Beritakan melalui kata-kata kita, melalui hidup kita semuanya. Sehingga banyak orang boleh percaya kepada Dia, menerima keselamatan di dalam kehidupannya, menerima pengampunan dosa. Bagian akhir dari firman Tuhan, kesimpulan yang pertama, Golgota, Kristus disalibkan karena kasih Allah kepada manusia. Tidak ada kasih yang lebih besar. Begitu besarnya kasih Allah kepada kita semuanya. Yang kedua, Golgota, Kristus disalibkan karena kasih dan kerelaannya berkorban bagi manusia berdosa. Dia rela memikul semuanya karena Dia mengasihi manusia di seluruh dunia ini yang berdosa, yang tidak bisa membebaskan dosanya melalui apapun di dalam kehidupannya kecuali oleh korban Kristus. Karena Dia Allah yang menjadi manusia dan bedanya dengan kita, Dia tidak berdosa. Yang ketiga, Golgota, Kristus disalibkan, darahnya tercurah menebus dosa manusia, memberikan pengampunan ketika kita percaya kepada Dia. Percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Dan Dia mendamaikan kita semua dengan Bapa di surga, dengan Allah Bapa. Yang terakhir, mari kita semua merespon terhadap pengorbanan Kristus. Jangan sia-siakan pengorbanan Kristus kepada manusia berdosa ini. Tetapi kita mari teguh di dalam iman kita. Tidak goyah, tidak mau digeser katanya dengan apapun juga. Kita tekun, kita rajin, kita setia, taat kepada kehendak Tuhan. Kita rajin beribadah, kita rajin melayani, melakukan apapun kehendak Tuhan bagi hidup kita masing-masing. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, tapi sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan berkenaan dengan perjamuan kudus. Maka kata Yesus kepada mereka, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Mari kita nyanyikan di Golgota. Dan saya mengundang para penetua untuk mempersiapkan tubuh dan darah Yesus.
di Golgota, darah Yesus tumpah menyucikan dosa pikiranku, menyucikan dosa perbuatanku. Oh, darahnya yang hapuskan dosaku. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hidupkan kita, darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali lewat kebenaran firman Tuhan. Golgota, itulah korban Kristus untuk kami semua. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali akan korban kematian Kristus di Golgota. Dan sekarang kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, sehingga Kristus Yesus manunggal, menyatu di dalam hidup kami. Terpuji namamu ya Bapa, kami sambut berkat Tuhan. Haleluya, amin. Mari bagikan tubuh dan darah Yesus, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. sidang Tuhan, kita akan bangkit berdiri. Angkatlah tubuh Kristus lebih tinggi daripada kepala kita. Hidupkan kita, darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Nyanyikan Tuhanku roti kehidupan.
Tuhanku, roti kehidupan. Tuhanku, air kehidupan. Siapa makan, siapa minum, dapat hidup selamanya. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan makan tubuh Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Angkatlah cawan anggur, inilah darah Yesus yang telah ditumpahkan di atas kayu salib. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan minum darah Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah kedua tangan kita sambil kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita sudah sama-sama pada hari ini memperingati hari Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri dan kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah menyertai ibadah kami dari permulaan sampai dengan selesainya pada hari Jumat Agung ini. Terima kasih Tuhan, kiranya kami diingatkan selalu saat kami memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh, ya Tuhan, merenungkan
bagaimana karya Allah begitu besar dan ditujukan buat kami semua, umat manusia dan jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal lewat kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian dan juga yang sudah melayani Tuhan. Kiranya Engkau tambahkan hikmat marifat yang daripadamu, sehingga kami sekalian jemaat Tuhan boleh tetap setia mengiring kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Memberkati Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu. Bagi anak cucu kami juga yang sekolah ataupun yang sudah meniti karir, Tuhan juga menolong mereka sehingga apa yang mereka kerjakan boleh berhasil karena pertolongan yang daripada Tuhan. Kami juga mengingatkan saudara-saudara kami ya Tuhan yang lain yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Mungkin ada yang terganggu karena kesehatannya ya Bapa. Kiranya tangan Tuhan sendiri yang menjamahnya. Bagi saudara kami ya Tuhan yang terganggu kesehatannya, kami percaya bilur-bilur-Mu ya Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Mungkin ada di antara jemaat Tuhan juga yang ada dalam kelemahan tubuhnya. Ada yang mempunyai masalah persoalan, Tuhan membukakan jalan keluar. Sekalipun kami ada dalam kekurangan secara finansial, Engkau Maha Tahu. Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati kehidupan kami masing-masing. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan persiapan Paskah, ibadah Paskah pada hari Minggu, lusa ya Tuhan pada tanggal 9. Tuhan memberkati semua yang akan melayaninya ya Bapa. Kami juga sebentar akan mengakhiri ibadah ini dan sidang Tuhan akan pulang. Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Kiranya Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Tadahkan kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai Maranatha. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan